warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Perkenalkan, saya Septi Hidayati, guru SMK Negeri 1 Kota Baru yang merupakan salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan nomor induk 2215292. Pada hari ini, Kamis 14 Desember, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan mengambil mata pelajaran produksi pengolahan hasil nabati dengan materi pengolahan buah-buahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita melaksanakan pembacaan doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Ya, silahkan Ade memimpin pembacaan doa terlebih dahulu. Di tempat duduk, siap. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan cek absennya terlebih dahulu. Ade Kurnia Ilahi, Alisa, Agni Juwanda, Elawati. Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kurang semangat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke. Ada yang tahu ibu sekarang membawakan materi tentang apa? Ya, buah-buahan. Apa? Buah-buahan? Ya. Buah-buahan aja. Kalau tadi pengolahannya. Ya, pengolahan buah-buahan. Ada yang masih ingat materi yang sudah ibu ajarkan 1 minggu yang lalu sebelum pengolahan buah-buahan? Tidak ada yang ingat? Lupa? Masa nggak ingat? Ada yang ingat? Coba Ella, ada ingat tentang apa materi sebelum pengolahan buah-buahan? Apa? Apa Put? Pengecilan ukuran buah-buahan, ya. Sudah ingat Ade sekarang? Udah. Sebelum kita masuk materinya, ini ada sedikit kata-kata motivasi ya untuk memberikan semangat bagi kalian semua. Jadi di sini kata-kata motivasinya itu, barang siapa yang berjalan pada jalannya, maka dia akan sampai. Di sini sampainya itu adalah pada tujuannya. Sekarang kita masuk ke materinya. Jadi materinya KD-nya itu tentang menerapkan pengolahan buah-buahan. Terus ada KD keterampilannya itu adalah memproduksi olahan hasil buah-buahan. Terus ini untuk indikator pencapaian kompetensi. Ada 8. Yang ini untuk teori, jadi ada menganalisis karakteristik buah-buahan, ada mengemukakan jenis-jenis olahan buah. Terus untuk IPK keterampilannya ada 3. Yang pertama adalah memproduksi olahan hasil buah-buahan berupa selai dan sari buah. Terus ada melakukan uji organoleptik terhadap produk dari olahan buah. Sebelum kita masuk materi tentang karakteristik buah-buahan, silahkan buka HP-nya. Kita akan melaksanakan pretest. Ya, kita akan melaksanakan pretest. Pretestnya itu kita menggunakan aplikasi Mentimeter. Silahkan dibuka di Google Chrome. Mentimeternya. Jenis buah-buahan di bawah ini yang sesuai untuk dibuat menjadi sari buah adalah
Silahkan dipilih gambarnya, kemudian submit. Jawaban nomor 1 kira-kira apa? 1 dan 3. Ada yang menjawab ya? Yang paling banyak itu menjawab tentang option 3 adalah nanas kan? Ya, ternyata jawabannya ada 2. Ada option ketiga dan option pertama. Jadi sari buah itu bisa dibuat dari buah nanas dan jambu biji merah. Udah, lanjut ke pertanyaan kedua. Dah, karena kita sudah melaksanakan pretest dan ternyata sudah banyak ya yang mengetahui tentang karakteristik buah-buahan, pengolahan buah-buahan, ya. Kita masuk lagi ke materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Yang pertama itu tentang karakteristik buah-buahan. Yang kedua itu kandungan kimia yang dipunyai oleh buah-buahan. Terus ada prinsip pengolahan buah-buahan sama pengolahan buah-buahan menjadi selai, manisan, dan sari buah. Nih, karakteristik buah yang pertama. Silahkan, sekarang Ibu nggak akan menyampaikan apa saja karakteristik buah, tapi coba kalian googling di Google Chrome ataupun Mozilla, kira-kira karakteristik buah secara umum apa saja? Mengandung banyak kandungan air. Nah, yang pertama itu adalah memiliki kandungan air yang banyak, berkisar antara 60 sampai 95% ya. Coba yang kedua apa? Menyajikan berbagai warna. Menyajikan berbagai macam bentuk, warna, aroma, dan rasa, ya kan? Buah-buahan itu banyak warnanya banyak kan, bentuknya juga beragam, rasanya juga beragam, ada yang asam, ada yang manis. Ada lagi karakteristik buah-buahan, coba dicari dulu. Ada yang ketemu karakteristik buah-buahan yang lain? Apa Ade? Mengandung serat. Jadi kandungan karbohidrat di dalam buah itu yang paling utama adalah serat. Serat itu bagi tubuh kita kan banyak kan manfaatnya. Dari karakteristik buah ada yang mau ditanyain? Sudah jelas kan? Yang pertama itu buah mengandung air yang sangat tinggi. Yang kedua, buah mengandung serat dan vitamin. Terus yang ketiga, memiliki beragam rasa, bentuk, aroma. Terus buah itu mengandung kadar serat. Terus ada kandungan protein yang sangat rendah. Terus ada beberapa buah memiliki kandungan lemak yang sangat tinggi. Sekarang kita masuk ke prinsip pengolahan buah-buahan. Ada 3. Yang pertama itu adalah pengeringan. Yang kedua itu penggulaan, yang ketiga adalah penggorengan. Ada yang bisa menjelaskan prinsip dasar pengeringan itu seperti apa? Mengurangi kandungan air dari suatu buah. Nah, mengurangi kandungan air dari buah dengan cara dijemur, penjemuran ataupun pemanggangan atau pengovenan. Ya, contohnya kira-kira apa? Keripik sale pisang ya. Terus ada juga manisan buah kering, itu biasanya dengan cara proses pengeringan dengan oven. Terus nah sekarang waktunya pembagian kelompok. Oke, Ibu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok berarti 3 orang ya. Kelompok pertama itu Ade Kurnia Ilahi, Najma, dan Ella. Sudah membentuk kelompok. Masuk ke materi produk olahan buah ya. Nanti kalian Ibu bagi kelompok ini, kita akan merancang produk olahan buah. Di sini Ibu banyak menjelaskan tentang ada sale, produk olahan buahnya ada sale, ada manisan, ada sari buah, ada sirup, ada jam, ada jelly, ada dodol, dan ada keripik. Sebelum kalian mengisi LKPD, silahkan siapa yang bisa menyampaikan kira-kira produk yang nomor 1 ini gambar apa ya? Ada yang bisa? Putri Dewi. Kalau yang pertama apa? Gambar pertama?
sari buah nanas. Yang gambar kedua, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 itu akan membuat produk yang sama, akan merancang bagaimana cara pembuatan produk yang sama, yaitu untuk kelompok 1 dan kelompok 2 itu nanti produknya adalah selai. Oke? Kelompok 1 dan kelompok 2 produknya adalah selai. Kelompok 3 dan 4 itu produknya adalah sari buah. Nanti di LKPD yang harus kalian isi yang pertama adalah tulis dulu nama kelompoknya dan anggota kelompoknya. Nih, di sini ya kalian akan menuliskan nama kelompok, ketua kelompok dan anggota kelompoknya. Setelah itu kalian mengisi ini. Nih, per kelompok kan sudah dibagi produknya apa. Kalau kelompok 1 dan kelompok 2 adalah selai, kelompok 3 dan kelompok 4 adalah sari buah. Silahkan dideskripsikan nama produk dan definisinya di LKPD. Terus kemudian ini, di sini Ibu membuat tabel formulasi produk. Jadi ini harus kalian lengkapi per kelompok. Ya. Di sini ada gulanya 40%. Kira-kira gimana cara mencari gula 40% dengan berat nanasnya 500 gram? Itu harus diisi ya di LKPD. Sambil mengisi LKPD, karena nanti ada alat, bahan, cara kerja yang harus kalian tulis di LKPD. Jadi Ibu perlihatkan dulu video pengolahan selai untuk yang kelompok 1 dan kelompok 2. Silahkan disimak dulu. Nanti alat, bahan, dan cara kerja bisa dilihat dari video ini. Oke. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 2, karena produknya adalah selai, proyek pembuatan produk selai, jadi silahkan dari bahan-bahannya kira-kira apa saja yang ada di dalam video itu. Nanas yang pertama, terus yang kedua gula, terus yang ketiga asam sitrat, terus satu lagi pewarna kuning untuk memantapkan warna. Ada satu lagi sebenarnya yang harus kalian tambahkan dalam proses pembuatan selai, yaitu pektin ya. Pektin itu bisa berasal dari buah itu sendiri atau bisa kita tambahkan dari luar. Ya, ada pektin komersial atau bisa dari apel konsentrat. Kita membuat pektin dari buah apel. Nah, ada yang mau ditanyain untuk kelompok 1 dan kelompok 2? Sudah jelas pengisian LKPD-nya? Sudah jelas cara kerja pembuatan selainya? Alat-alatnya jangan lupa dibuat fungsinya. Sekarang untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, untuk kelompok 3 dan kelompok 4 jelas nggak apa saja bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sari buah? Jelas. Apa saja kalau dari video itu yang bisa dilihat bahannya? Nanas, terus gula, air ya, ada penambahan air. Biasanya penambahan air itu 1:5 ya. Terus apalagi selain air? Asam sitrat, terus pewarna kuning. Terus apa lagi? Apa?
garam secukupnya ya. Jadi ada perbedaan ya ternyata antara bahan yang digunakan dalam pembuatan selai dan bahan yang digunakan dalam pembuatan sari buah. Kalau dalam pembuatan selai itu tidak perlu ditambahkan air. Kalau sari buah itu harus ditambahkan air dalam proses pembuatannya. Nah, sekarang sudah jelaskan keduanya, kedua produknya. Silahkan isi LKPD-nya dengan lengkap. Kalau bahannya, formulasi bahannya diisi dengan lengkap, terus alatnya itu diisi juga dengan fungsinya. Misalnya blender fungsinya untuk apa? Terus cara kerjanya dalam bentuk diagram alir. Dan sekaligus ini penentuan jadwal untuk praktek. Penentuan jadwal untuk pertemuan kedua akan kita laksanakan hari ini juga. Jamnya itu mulai kira-kira jam 12 ya, jam 12. Silahkan dirinci ya, kira-kira mulai dari jam 11 itu apa saja yang akan kalian lakukan. Terus misalnya penimbangan itu kira-kira kalian rinci berapa menit, itu dibuat juga di LKPD-nya. Ngerti nggak penjadwalan? Jadi penjadwalannya harus rinci. Misalnya dalam pembuatan selai yang pertama itu adalah pengupasan kulit. Pengupasan kulit satu buah nanas itu kira-kira membutuhkan waktu berapa menit. Terus selanjutnya seperti itu. Nanti pas proses pemasakan kira-kira membutuhkan waktu berapa. Nanti diakumulasi berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat selai. Oke? Pengupas dan pengecil ukuran, talenan sebagai alat pengupasan dan pengecilan ukuran, wajan sebagai wadah pemasakan, baskom sebagai tempat atau wadah bagi nanas, kemudian piring kecil sebagai tempat bahan, timbangan untuk menimbang bahan, spatula untuk mengaduk selai, blender untuk menghancurkan buah nanas, dan juga panci sebagai sterilisasi kemasan. Beri aplaus buat kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Silahkan duduk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dah selesai ya, berarti untuk pertemuan 1 ini udah selesai sampai merancang proses pembuatan produk. Ada yang mau ditanyain sebelum Ibu tutup? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan melaksanakan refleksi terlebih dahulu. Refleksi terlebih dahulu ya, ada 3 pertanyaan, jadi hanya ada 3 orang yang akan menjawab 3 pertanyaan ini. Ibu akan acak. Yang pertama untuk pertanyaan pertama. Coba Adik untuk pertanyaan pertama. Sebutkan karakteristik dari buah-buahan. Karakteristik buah-buahan yaitu memiliki kandungan air yang banyak, berkisar 65-95%, memiliki kandungan vitamin, memiliki kandungan serat, terdapat berbagai macam rasa, bentuk, warna, dan aroma. Kemudian memiliki kandungan lemak dan protein yang rendah, untuk lemak kecuali alpukat. Oke, terima kasih Adik. Kesimpulan dari materi yang udah Ibu ajarin pada hari ini. Apa saja coba? Ada yang bisa sebelum Ibu tunjuk? Ya, silahkan Mia. Apa saja kesimpulannya? Yang pertama yaitu karakteristik buah-buahan. Apa saja? Memiliki banyak kandungan air, Ya. memiliki beragam warna, rasa, aroma, dan bentuk. Ya, terus? Memiliki kadar protein dan lemak yang sangat rendah, kecuali ada beberapa, itu kayak alpukat. Memiliki banyak vitamin. Oke, selain dari karakteristik apa aja? Kesimpulan yang lain? Prinsip dasar. Prinsip dasarnya ada 3 kan? Apa aja? Pengeringan, penggulaan, dan penggorengan. Oke, terus yang terakhir? Produk olahan. Iya, produk olahan ya, yang udah disebutin sama teman kalian tadi ya. Oke, udah selesai kesimpulan, berarti sudah selesai rangkaian untuk pembelajaran kita pada pertemuan pertama.
Tadi kan sudah dibuka dengan doa, berarti kalau ditutup harus dengan doa juga. Silahkan Ade untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Kita berduduk, siap. Bersyukur, mulai. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau ngingatin untuk pertemuan kedua karena kita akan melaksanakan praktek, berarti kalian harus ganti baju labor ya. Harus memakai APD yang lengkap, baju labor, berarti masker ya. Terus nanti pada saat praktek, usahakan untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melaksanakan praktek. Oke? Ada yang mau ditanyain lagi? Nah, tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu tutup sampai di sini untuk pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dah, baiklah, sebelum kita memulai pertemuan kedua pada hari ini, alangkah baiknya kita membacakan dulu doa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa. Siap, siap. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek dulu absennya. Ade Kurnia Ilahi, Hadir, Bu. Alisa, Agni Juanda. Dah, karena sudah hadir semua, kita akan melanjutkan untuk materi pertemuan kedua ini. Namun sebelum kita lanjutkan untuk materi pertemuan kedua ini, Ibu ingin bertanya dulu untuk kesiapan kalian dalam pertemuan kedua ini. Apakah sudah menggunakan APD semuanya? Siap, sudah. Sudah menggunakan baju labor? Sudah. Masker? Alat dan bahan sudah disediakan? Sudah. Untuk pembuatan selai, apa saja alat yang harus disediakan? Kami ada talenan, blender, timbangan, pisau, baskom, sendok, piring kecil, dan juga toples jam. Oh ya. Dan juga ada. Untuk bahannya? Ada nanas dan juga gula, lalu ada Asam sitrat. Oke. Untuk sari buah, apa saja alat yang harus digunakan? Yang perlu digunakan saringan, sendok, gelas ukur, panci, spatula, blender. Bahannya? Bahannya nanas, gula pasir, Terus air. warna, sama air. Oke. Untuk sari buah nanti harus menggunakan termometer ya, karena suhunya harus diukur sampai 85 sampai 90 derajat Celcius. Untuk cara kerjanya, ada yang mau ditanyain terlebih dahulu? tidak. Berarti mengerti semua cara kerjanya? Mengerti, Bu? Ya. Untuk selai kira-kira apa yang harus dilakukan duluan? Pertama, pengupasan. Ya, pengupasan kulit dulu ya. Karena kita memakai buah nanas, maka kita harus kulitnya kita kupas dulu, terus kita buang matanya terlebih dahulu. Setelah itu Pengecilan ukuran, terus pencucian. ya, ayo yang mana dulu? Pencucian, pengecilan ukuran, baru penimbangan. Pencucian, pengecilan ukuran, baru penimbangan. Yang seharusnya itu dicuci dulu, baru dikecilkan ukuran, baru ditimbang. Oke? Oke, Bu. Nah, setelah dilakukan proses penimbangan, Baru penghancuran. penghancuran dengan menggunakan blender ya. Terus habis itu, Setelah itu pemasakan dengan gula. ya pemasakan dengan penambahan gula sampai kekentalan yang diinginkan. Terus setelah itu proses Pengemasan. pengemasan dan pendinginan. Oke. Nah, sebelum kita bekerja, nanti
utamakan untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya. Kalau memang diharuskan menggunakan sarung tangan, silahkan dipakai sarung tangan plastik. Oke, untuk menjaga kebersihan produk yang akan kita buat. Ya? Oke, Bu. Oke, kalau sudah silahkan bekerja. Terus sanitasinya jangan lupa. Jadi kalau mie ada kotoran langsung dibuang, kayak kulit itu langsung dibuang ya. Terus alat-alat yang digunakan harus dilakukan pencucian. Ya, silahkan dilakukan proses pembuatan produknya. Terus kita lakukan yang pertama itu melakukan produksi selai dan sari buah, habis itu melakukan uji organoleptik, yang ketiga melakukan pengemasan ya. Jadi ada 3 yang harus diselesaikan pada pertemuan kedua. Udah deh. Wajannya Ambil ininya. pancinya dulu. Ambil aja itunya. Blendernya bawa ke sana kan bisa. Bawa ke sana. Iya. Lihat ya. Udah lama kan blendernya? Itu airnya udah semua? Yang ya udah. Berarti 30 kali 1860 bagi 100. Bagi 100. Berapa? 560. Ya udah, itu yang ditimbang 567. Masak sayangnya di sana, Pak. Dah, silahkan masukkan gulanya. CMC-nya silahkan ditimbang. Ini 350 Mbak. Coba lah. CMC-nya timbang dulu 1 gram. Masukin ke 1. Iya. Masih terakhir aja. Buka. Yang ini. Gulanya udah ditimbang? Sudah. Masukin sini. Itu gulanya 3 berapa? Dua-duanya. Ini dah. Ininya enggak. Asam apanya juga? Ini lagi. 1 aja, 1 gram.
Sudah selesai melaksanakan proses pembuatan produk? Sudah, Bu. Sudah dikemas? Sudah. Sudah dikemas? Sudah. Baru kelompok 1 ya yang melakukan pengemasan selain dalam botol jar. Sekarang kita uji organoleptik dulu. Nanti kalau sudah selesai uji organoleptik langsung dikemas produknya ya. Oke. Uji organoleptiknya terdiri dari 2, ada uji deskriptif dan ada uji kesukaan atau uji hedonik. Masing-masing kelompok itu menguji dulu, masing-masing individu menguji dulu punya kelompoknya masing-masing, nanti baru bergantian dengan kelompok yang lain. Oke? Mengerti cara uji organoleptiknya? Uji deskriptifnya ada 3. Kalau untuk selai itu ada warna, rasa, aroma, dan daya oles. Terus ada uji kesukaan 1, berarti ada 5. Terus untuk sari buah itu juga ada 5 parameternya, ada warna, rasa, aroma, tekstur, sama uji kesukaan. Oke, dah silahkan dilakukan uji organoleptik masing-masing produknya. Ya, per orang, individu. Iya, baru nanti berpindah ke kelompok lain. Silahkan mulai dari siapa dulu? Ambil 1 sampel untuk 1 orang, baru uji warnanya seperti apa, rasanya seperti apa. Di situ udah ada tingkatannya. Ambil 1 roti oles dengan selainya. Hah? Ditambah lagi. Bisa kamu deskripsikan daya olesnya tuh. Silahkan tingkatannya. Langsung ditulis. Kalau udah selesai mengemas, menguji organoleptik, silakan dibuat laporannya berupa hasil pengamatan organoleptik. Iya, dijumlahin ke bawah. Udah? Apa laporannya? Gini kan? Ya 3 ini apa berarti? Nih, berarti di sini. Rasanya di 2, apa 2? Manis. Aromanya di 2 juga. Apa itu? Beraroma nanas. Daya oles 2. Baik. baik. Sangat suka. Oke, nanti ini dipresentasikan ke depan. Kami. Ya, kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil pengamatan uji organoleptik dari selai nanas. Warnanya yaitu oranye kekuningan karena adanya proses karamelisasi dan dari panelis yaitu sangat cepat. Baiklah, semuanya itu hasil dari uji organoleptik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk.
Ada tanggapan untuk kelompok sari buah nanas atau selai tadi? Ya. Tidak ada? Oke, karena sudah selesai pengemasan sudah, uji organoleptik sudah, pembuatan produk sudah juga kan? Berarti sekarang yang menyimpulkan dari pertemuan kedua ini kira-kira siapa? Tadi yang pertemuan pertama siapa yang sudah menyimpulkan? Mia kan? Coba sekarang Ade yang menyimpulkan untuk pertemuan kedua ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang saya dapat pada pembelajaran kali ini, kesimpulannya yaitu buah nanas bisa diolah menjadi beberapa jenis olahan, diantaranya selai buah dan juga sari buah. Kemudian produk hasil dari buah nanas atau olahannya memiliki warna rata-rata kuning ke oranye hingga kekuningan dan juga memiliki rasa yang relatif manis. Itu aja? Ya. Jadi kesimpulan hari ini, karena kita memanfaatkan buah nanas dalam bentuk produk olahan, karena kita hanya membuat dua, selai dan sari buah, berarti hari ini prakteknya itu sukses semua ya. Ya, sukses semua. Untuk kesimpulannya, pada saat proses pembuatan selai, itu yang terpenting dalam proses pembuatannya itu ada 3. Ada gula, pektin, dan asam, ya kan? Kenapa tadi kelompok 1 dan kelompok 2 menggunakan nanas yang matang dan nanas yang mengkal? Jadi nanas yang mengkal itu masih memiliki kandungan pektin dan asam yang masih tinggi. Makanya ada pencampuran antara nanas dan yang matang dengan nanas yang mengkal. Terus pemanfaatan olahan buah nanas itu tidak hanya sampai di sini aja ya. Tidak hanya dalam pembuatan selai ataupun sari buah nanas. Bisa untuk produk lain kan? Tadi contohnya kira-kira apa aja? Ada manisan kering, manisan kering ya, manisan basah, dodol, permen jeli, sirup. Jadi masih banyak sebenarnya pemanfaatan olahan buah. Buahnya pun masih banyak juga yang bisa diolah. Ada buah semangka, apel itu masih bisa dimanfaatkan untuk produk olahan yang lain. Terus pemanfaatan buah nanas ini seperti pembuatan sari buah. Sari buah ini biasanya kalian membeli di supermarket berapa kira-kira harganya? 10.000. 10.000 satu botol gini kan? Ya. Sedangkan dari satu buah nanas itu menghasilkan kira-kira 4 botol. berapa? Lebih enggak 4 botol? Lebih. 5 atau 6 ya? Ya 6 botol, berarti 6 kali 10, 60.000 sudah kalian dapatin uang dari mengolah buah nanas yang satu buah yang harganya cuma 8.000. Berarti banyak ya ternyata keuntungan membuat sari buah nanas. Jadi besok kalian kalau sudah lulus dari SMK, itu bisa kalian menjadi pengusaha sari buah nanas. Bisa kalian titipin di supermarket atau di warung-warung dekat rumah. Ini yang kurang kira-kira apa? Nah ya, label ya, berarti yang kurang tinggal diberi label, kemudian dijual atau dipasarkan. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kedua ini. Sebelum kita tutup, kita baca doa terlebih dahulu. Silahkan Ade dipimpin untuk pembacaan doa. Siap, gerak, bersyukur, mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan pulang ke rumah masing-masing